Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini seperti biasa, aku bakalan membahas tentang kisah misteri. Tapi sebelum kita lanjut, aku kembali ingetin ke kalian untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Salah satu kasus orang hilang yang masih menjadi misteri yang akan aku bahas kali ini adalah fenomena hilangnya 5 orang anak dari keluarga Soder yang tinggal di West Virginia, Amerika, di mana 5 orang anak dari keluarga itu benar-benar lenyap tanpa bekas, tidak ada jejak atau semacamnya yang bisa ditelusuri. Sudah banyak detektif yang mencoba menyelesaikan kasus keluarga Soder ini, namun tak ada satupun yang sanggup. Bahkan seorang detektif yang terlibat juga ikut menghilang secara misterius. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Dan apakah teori yang beredar tentang kasus ini? Pada tanggal 24 Desember 1945 pada malam Natal, seperti kebanyakan keluarga lainnya, keluarga Soder menyambut gembira datangnya hari Natal. Keluarga Soder berjumlah 12 orang, yang terdiri dari sang ayah George Soder yang berusia 50 tahun, sang ibu Jenny Soder yang berusia 42 tahun, serta 10 orang anak mereka. Salah satu anak mereka yang bernama Joe tidak sedang tinggal di rumah karena masuk militer, jadi hanya tinggal 9 orang anak yang berada di rumah, yaitu John yang berusia 23 tahun, Marion yang berusia 17 tahun, George Junior yang berusia 16 tahun, Maurice yang berusia 14 tahun, Martha yang berusia 12 tahun, Louis yang berusia 10 tahun, Penny yang berusia 8 tahun, Betty yang berusia 6 tahun, dan Sylvia yang masih berusia 2 tahun. Pada malam itu, Marion, anak kedua dari keluarga Soder, pulang dari bekerja membawakan hadiah untuk adik-adik perempuannya, yaitu Martha, Jenny, dan Betty sebagai hadiah Natal. Karena mereka sangat senang mendapatkan hadiah, ketiga gadis cilik itu pun meminta izin kepada ibu mereka untuk pergi tidur agak terlambat dari biasanya. Sementara itu, 2 anak laki-laki, Maurice dan Louis, diingatkan oleh sang ibu untuk memasukkan sapi-sapi mereka ke kandang dan memberi makan ayam-ayam sebelum mereka pergi tidur. 2 anak laki-laki tertua, yaitu John dan George Junior, sudah terlelap sejak tadi karena kelelahan setelah seharian membantu ayah mereka mengurusi bisnisnya. Tiba-tiba pada tengah malam, telepon yang berada di ruang kerja George berdering. Jenny terbangun kemudian pergi ke ruang kerja yang berada di lantai bawah. Dan kemudian menjawab panggilan telepon yang ternyata hanya telepon salah sambung. Namun ada yang aneh pada panggilan telepon tengah malam tersebut. Orang yang menelepon menanyakan sebuah nama yang sangat tidak familiar. Jenny mengatakan pada si penelepon bahwa dia menelepon nomor yang salah. Namun si penelepon justru tertawa dengan suara yang sangat aneh. Lalu sekitar jam 1 malam, Jenny kembali terbangun karena mendengar suara ledakan yang berasal dari atap rumah. Karena terlalu mengantuk, dia kembali tidur. Setengah jam kemudian, dia kembali terbangun karena mencium bau asap dan sadar bahwa rumahnya tengah terbakar. Jenny langsung menyelamatkan diri bersama suami dan keempat anaknya. Menyadari 5 anaknya masih terperangkap di lantai atas, George kembali ke rumah untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya, tangga di dalam rumah sudah terbakar. Kemudian mereka mencari tangga kayu, tetapi anehnya, tangga kayu itu pun tiba-tiba menghilang. Truk mereka juga secara misterius tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Padahal sebelumnya, truk itu baik-baik saja. Keluarga dan semua tetangga menghubungi pemadam kebakaran namun tidak ada jawaban. Ada seorang tetangga yang menuju kantor pemadam kebakaran yang jaraknya hanya 2,5 mil. Namun tim pemadam tak kunjung datang sampai jam 8 pagi. Entah apa yang membuat perjalanan mereka menjadi sangat lama.
Setelah api padam, pihak berwajib mencoba mencari tubuh Maurice, Martha, Louis, Jenny, dan Betty. Namun tak sekeping tulang pun ditemukan. Orang tua mereka yakni George dan Jenny kemudian meyakini bahwa anak mereka diculik dan kebakaran itu sudah direncanakan. Ada sebuah teori konspirasi dalam kasus ini, yaitu penculikan tersebut disinyalir karena sang ayah, George yang merupakan seorang imigran Italia, adalah sosok yang anti terhadap Mussolini. Tak pernah ada yang tahu mengapa George meninggalkan Italia. Dugaan sementara adalah dia terlibat bisnis ilegal. George kemudian mencurigai seorang agen asuransi. Beberapa waktu sebelumnya, seorang agen asuransi yang gagal menjual jasanya kepada George. Agen asuransi itu berkata, "Rumahmu akan terbakar dan anak-anakmu akan hancur. Kamulah yang akan membayar apa yang telah kamu katakan tentang Mussolini." Mussolini adalah seorang politisi asal Italia dan pemimpin Partai Fasis Nasional. Dia adalah diktator Italia pada periode 1922 sampai 1943. Ada seorang karyawan hotel yang mengaku saat malam kejadian, ada lelaki yang berpergian bersama beberapa anak kecil. Anggota keluarga Soder lainnya sempat melihat sesosok lelaki yang memperhatikan mereka saat terjadi kebakaran. Setelah kejadian itu, keluarga Soder membuat sebuah billboard yang berisi pengumuman hilangnya anak mereka dan berharap siapapun yang melihat akan memberikan informasi tentang keberadaan anak-anak mereka. Beberapa tahun setelahnya, George melihat foto siswa-siswa sekolah di New York, dan salah satu siswa tersebut nampak terlihat seperti anak gadisnya, Betty. George kemudian mencari tahu mengenai di mana gadis itu tinggal. Namun sayangnya, orang tua di rumah tersebut menolak menemuinya. 23 tahun kemudian, ada orang misterius yang mengirimkan foto lelaki muda yang mirip dengan anak lelakinya, lengkap dengan pesan di belakang foto yang tertulis, "Louis Soder, aku sayang kakak Frankie, lelaki kecil A90132 atau A90135. Tidak terdapat alamat pengirim ataupun keterangan lainnya dalam surat tersebut. Angka 9132 sendiri adalah kode pos yang digunakan untuk kota Palermo, Sisilia saat itu. Foto tersebut membuat keluarga Soder sedikit tenang, karena jika memang benar itu adalah Louis, maka ternyata dia masih hidup. Dan ada kemungkinan anak-anak yang lain pun masih hidup. Pengirim foto Louis tersebut diketahui beralamat di daerah Kentucky, yang kemudian membuat keluarga Soder memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu. Namun anehnya, setelah pergi menuju Kentucky, kabar dari sang detektif tak pernah terdengar lagi. Dan sebenarnya pada tahun 1947, 2 tahun setelah kejadian tersebut, FBI menyetujui untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Tapi anehnya, pihak kepolisian dan pemadam kebakaran menolak bantuan tersebut. Kasus ini memang terasa sangat aneh dan janggal. Apalagi saat ditolaknya peran FBI dalam pencarian korban. Dan dikirimkannya foto Louis berpuluh-puluh tahun kemudian. Jadi menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Apakah anak-anak tersebut meninggal saat kebakaran? Diculik agen asuransi? Atau bahkan diculik oleh mafia Italia? Semua itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Sekian video misteri aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video misteri aku selanjutnya.